Nah, cara mewujudkan, eee, kesuksesan dengan kekuatan vibrasi pikiran. Seperti tema kita malam hari ini, cara mewujudkan kesuksesan dengan kekuatan vibrasi pikiran. Yang pertama adalah tentukan tujuan atau impian Anda. Ini tentukan dulu. Hidup ibarat perjalanan, Ibu Bapak. Oke, hidup ibarat perjalanan. Ibu Bapak pernah melakukan perjalanan pasti kan? Nah, kalau Ibu Bapak melakukan perjalanan, mana yang Anda tentukan dulu? Menentukan tujuannya dulu atau menentukan kendaraannya dulu? Pasti tujuannya dulu ditentukan. Baru naik apa, lewat mana, sama siapa, begitu kan ya. Nah, untuk mewujudkan kesuksesan pun sama, Ibu Bapak. Jadi tentukan dulu tujuan Anda. Yang Anda sebut sukses itu seperti apa? Yang Anda sebut bahagia itu seperti apa? Itu tentukan dulu. Nah, dan itu harus jelas. Jelas itu memenuhi 3 syarat. Syarat pertama yang disebut jelas harus bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. 2, bisa dirasakan. Ketiga, bisa dikatakan. Oke. Syarat impian yang jelas adalah 1, bisa dibayangkan. 2, bisa dirasakan. 3, bisa dikatakan. Oke ya. Nah, saya mau cerita, saya pernah punya klien konsultasi ke saya. Ada bapak-bapak stres depresi gara-gara dia nggak bisa sukses. Nah, loh kok nggak sukses? Nah, begitu datang ke saya kondisi depresi, eh, dia gini, Mas Okta, saya itu depresi. Saya itu kok nggak bisa sukses. Loh kenapa Pak? Saya tuh sudah sekolah, sudah kuliah, sudah kerja, sudah ikut seminar, sudah investasi, sudah jalankan bisnis, oh mau macam-macam. Tapi sampai sekarang saya kok nggak sukses-sukses. Oke Ibu Bapak, ini klien saya pengen sukses. Kalau menurut Ibu Bapak, kira-kira yang dia maksud sukses ini sudah jelas atau masih kabur? Nah, kalau menurut saya masih kabur Ibu Bapak, masih kabur. Saya tanya ke dia, "Pak, menurut Bapak sukses itu seperti apa?" Dia bilang, "Sukses itu Mas Okta, kalau saya jadi orang kaya." Jadi orang kaya. Sudah jelas apa masih kabur? Menurut saya masih kabur, Ibu Bapak. Saya tanya lagi, "Pak, menurut Bapak orang kaya itu gimana?" Dia bilang gini, "Orang kaya itu kalau saya punya banyak uang." Punya banyak uang. Oke. Sudah jelas atau masih kabur? Menurut saya masih kabur, Ibu Bapak. Saya harus tanya lagi ke dia, "Pak, menurut Bapak uang banyak itu berapa?" Dia mikir, "Uang banyak itu ya pokoknya banyak. Pokoknya banyak." Nah, nah, wes angel tuturane gini nih. Saya akhirnya nggak banyak omong, saya keluarkan dompet saya keluarkan uang Rp5.000. Saya kasih ke dia. "Pak, ini uang Rp5.000 saya kasih ke Bapak dan mulai sekarang Bapak sudah jadi orang sukses." Marah dia Ibu Bapak, "Loh, Pak Okta kok cuma 5.000? Ya 5 miliar gitu loh." Saya bilang gini, Bapak tadi kan nggak bilang 5 miliar, Bapak tadi kan pengen jadi orang sukses. Kata Bapak sukses itu kalau jadi orang kaya. Orang kaya kata Bapak itu kalau uangnya banyak. Saya tanya uang banyak berapa, Bapak bilang pokoknya banyak. Dan uang 5.000 itu lebih banyak daripada Rp500. Betul kan? Berarti 5.000 kan sudah uang banyak. Loh iya Mas Okta, tapi kan nggak 5.000 gitu. Loh, Bapak sendiri kan ya nggak jelas. Bapak bilang kan pokoknya banyak. Nah, dari kisah dari klien orang yang konsultasi kepada saya ini Bapak, kita bisa paham bahwa tujuannya dia sendiri nggak jelas.
Nah, kalau tujuannya nggak jelas, otomatis vibrasinya pun yang keluar juga nggak jelas. Aktivitas kerjanya pun juga nggak jelas. Oke ya. Jadi ibu bapak, untuk bagaimana agar kekuatan vibrasi kita semakin kuat, syarat pertamanya yang harus ibu bapak lakukan adalah tentukan dulu apa tujuan Anda. Hal apa yang ingin Anda tuju? Kenapa sih Anda harus bisnis imogen? Emang nggak ada yang lain? Emang di sini bisa dapat apa sih? Oke, kita bukan ngomongin bisnisnya, marketing plan bukan, tapi saya ajak Anda untuk ngomong dengan diri Anda. Ngapain Anda di sini? Tujuan apa yang ingin Anda wujudkan? Imogen ini adalah kendaraan untuk mewujudkan impian Anda. Nah, kalau tujuannya belum jelas, lah kendaraannya lewat mana? Rutenya lewat mana? Sama seperti klien saya tadi, ketika impiannya nggak jelas, ya pikirannya juga nggak jelas. Oke. Nah, setelah Anda menentukan impian Anda, nah saya kasih analogi ini deh, Ibu Bapak. Ada kuda, punggungnya dikasih bambu, depannya digantungin wortel. Oke. Kudanya fokus lihat wortel. Apa yang terjadi dengan kudanya? Kudanya akan berlari mengejar wortel. Ini loh yang disebut dengan impian yang jelas. Bisa dibayangkan, bisa dirasakan, dan bisa dikatakan. Loh, maksudnya gimana? Impian itu satu, bisa dibayangkan. Kedua, tanyanya gini pada diri sendiri. Kalau memang itu nggak tercapai, gimana? Ketika ibu bapak, aku punya impian, punya mobil Pajero terbaru, misalnya begitu. Terus kalau misalnya nggak kejadian gimana? Ya nggak apa-apa sih, naik motorku yang sekarang aja masih bisa. Ya itu berarti bukan impian. Itu berarti bukan impian. Oke. Jadi impian yang Anda suka, aku harus dapat itu, begitu loh. Aku harus dapat itu. Nah, sama dengan gambar ini, ibaratnya misalnya wortelnya ini diganti dengan uang 100.000 satu gebok. Kira-kira kudanya lari enggak? Ya enggak lah, orangnya yang turun mungkin ya. Nah, jadi, wortel atau impian itu adalah sesuatu yang Anda inginkan untuk terjadi dalam kehidupan Anda. Satu, sudah bisa dibayangkan, 2, bisa dirasakan, Anda harus dapat itu. Ketiga, bisa dikatakan. Nah, itu hubungannya dengan, apa namanya, software salah satu software pikiran adalah kosakata. Imajinasi, emosi, dan kosakata.